Shalom, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kepemimpinan Kristen dalam Alkitab, yaitu tokoh Daud. Sebelum kami menjelaskan, saya ingin memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Melanie Christine Natalia Mano, yang kedua Marcelin Gabo, yang ketiga Mariam Laumalai, yang keempat Nenki Sapai. Materi yang pertama yaitu latar belakang dari Daud. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling terkenal dan paling dikasihi Allah di dalam Alkitab. Daud termasuk salah satu dari orang-orang termasyhur dalam iman, terdapat dalam kitab Ibrani 11. Daud juga adalah seorang gembala yang memiliki kemampuan berperang, karena beberapa kali ia melawan binatang buas yang akan memangsa kawanan ternak yang dijaganya. Terdapat dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 34-35. Daud juga adalah anak dari Isai yang tidak banyak nampak, berbeda dengan laki-laki Yahudi seumurnya. Tidak ada sesuatu yang mengherankan bagi kita. Dalam kitab Samuel hanya mencatat Daud wajahnya kemerah-merahan, matanya indah dan elok parasnya. Terdapat dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 11-12. Daud juga adalah cicit dari Rut dan Boas, anak bungsu dari 8 bersaudara. Terdapat dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 12. Dan dipersiapkan untuk menjadi gembala. Dalam pekerjaannya inilah ia ditempatkan menjadi pemberani, yang di kemudian hari terbukti dalam pertempuran. Terdapat dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 34-35. Dalam pekerjaan itu juga ia belajar kelemah lembutan dan jiwa pengasuhannya terhadap kawanan dombanya, yang di belakang hari disyairkan sebagai sifat-sifat Allah. Materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Marcelin Gabo. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Kakak Melani, yaitu keistimewaan Daud. Waktu Allah menegur dosanya, yaitu yang terdapat dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai yang ke-13, yaitu ia cepat sadar akan dirinya yang berdosa, cepat mengakui dosa-dosanya, cepat bertobat dengan sungguh hati, menulis pengakuan dosa dan pertobatannya, yaitu yang terdapat dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai yang ke-21. Dan Daud mendapat pengampunan dosa yang terdapat dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Dia suka membaca, merenungkan dan melakukan Taurat Tuhan, yaitu yang terdapat dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 dan Mazmur 119 ayat 1 sampai 76. Dan Daud suka sekali beribadah, menyanyi dan memuji Allahnya. Dan 7 kali dalam sehari memuji Tuhan, yaitu yang terdapat dalam Mazmur 119 ayat 164. Kita akan masuk dalam proses Daud menjadi pemimpin. Pengurapan Daud menjadi raja. Ya, sesudah Allah membuang Saul dari kedudukan raja Israel, maka Allah menyatakan Daud sebagai penggantinya kepada Samuel yang mengurapinya di Betlehem tanpa publisitas, yaitu yang terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Ada suatu wahyu yang indah tentang pemeliharaan Allah, di mana Daud yang akan menggantikan Saul dalam karunia dan rencana Allah, dipilih untuk melayani raja yang telah dicomot itu dengan kecapinya, yaitu terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat 17 sampai ke 21. Ya, sesudah Raja Saul meninggal, Daud menanyakan kehendak Allah dan ia dibimbing kembali ke tanah Yehuda, ke daerah sukunya sendiri. Disinilah dia diurapi menjadi raja oleh teman-teman sesukunya dan menjadi Hebron kota kedudukan raja. Pada saat itu umurnya 30 tahun dan memerintah di Hebron 71/2 tahun.
Materi yang berikut akan dilanjutkan oleh Kakak Mariam Lamulai. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Kakak Marcelin Kabo, yaitu kelebihan dari Daud. Kelebihan dari Daud yaitu dipilih dan diurapi menjadi raja oleh Allah sejak dia masih muda. Terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13. Yang kedua, dipenuhi oleh Roh Kudus dari muda, terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Yang ketiga, mempunyai karunia menyanyi untuk mengusir setan, terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Yang keempat, memiliki iman yang teguh kepada Allah. Walau masih muda, dia dengan berani melawan dan menewaskan Goliat yang ditakuti oleh seluruh bangsa Israel. Terdapat dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 58. Yang kelima, dikasih oleh Yonatan anak Raja Saul, terdapat dalam 1 Samuel 18 ayat 1. Dan yang berikut, Allah melatih Daud menjadi raja, terdapat dalam 2 Samuel 2 ayat 4. Dan yang berikut, Allah mengokohkan dan meneguhkan, menguatkan kerajaan Daud, terdapat dalam 2 Samuel 7 ayat 1. Dan yang terakhir, disertai oleh Allah dalam 2 Samuel 5 ayat 10. Kemudian kelemahan dari Daud. Kelemahan dari Daud yaitu yang pertama, dia mempoligami, yaitu memiliki 5 istri, terdapat dalam 2 Samuel 3 ayat 2 sampai 5. Dan gundik, terdapat dalam 2 Samuel 5 ayat 13. Yang kedua, berzina dengan Batseba, istri Uria, dan membunuh Uria, terdapat dalam 2 Samuel 11 ayat 23. Dan yang ketiga, memiliki rumah tangga yang kacau, yaitu yang pertama, Amon anak Daud memperkosa Tamar adik tirinya, yaitu terdapat dalam 2 Samuel 13 ayat 14. Yang kedua, Absalom anak Daud membunuh Amon kakak tirinya, terdapat dalam 2 Samuel 13 ayat 23. Dan yang ketiga, Absalom berzina dengan gundik Daud, terdapat dalam 2 Samuel 16 ayat 21 sampai 22. Yang keempat, Absalom anak Daud mengkudeta Daud sebagai raja, terdapat dalam 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 23. Yang berikut, Yoab membunuh Absalom anak Daud, terdapat dalam 2 Samuel 18 ayat 18. Dan yang terakhir, Daud melarikan diri dari istananya, terdapat dalam 2 Samuel 15 ayat 14. Kemudian kepribadian Daud. Kepribadian Daud terdiri dari 5, yaitu sikap, sifat, watak, dan karakter. Dan terakhir, temperamen Daud. Pertama adalah sikap dari Daud. Sikap dari Daud adalah murah hati dan pemaaf. Yang kedua, rendah hati, terdapat dalam 1 Samuel 18 ayat 18 sampai 23. Yang kedua, sifat Daud. Sifat Daud adalah seorang yang senang berdoa, dan watak dari Daud adalah seorang yang senang berdoa. Dapat kita lihat dari kumpulan doanya dalam kitab Mazmur. Yang berikut, karakter dari Daud. Karakter dari Daud terdiri dari 4, yaitu yang pertama, percaya sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, tidak mendendam. Yang ketiga, berpikir rasional. Dan yang keempat, pemberani. Yang ketiga, berpikir rasional. Dan yang keempat, pemberani. Yang kelima yaitu temperamen Daud. Sejak kecil, Daud sudah dididik oleh keluarganya. Dia menjadi seorang yang lembut dan seorang seni. Ketika dia mengembalakan dombanya, Daud selalu mengayunkan atau membawa musiknya. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dibaca oleh Kakak Menki Sapai. Baik, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan dari kisah Daud yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Ia melalui berbagai banyak rintangan seperti dia mempoligami, membunuh, dan berzina. Kami mengambil kesimpulan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Daud menyakiti hati Allah. Allah tidak melihat semuanya itu karena Daud akan syarat dengan dirinya yang berdosa dan bertobat dengan sungguh hati. Jadi kita sebagai calon guru agama, kita harus melihat pemimpin Daud yang sebagai teladan untuk ditiru.
sebab kita manusia memiliki keterbatasan dan tidak luput dari masalah sama seperti Daud. Maka selalu ada kesempatan bagi kita yang cepat sadar dari kesalahan, bertobat dan berbalik kepada Allah. Yang terakhir, saran dari kelompok kami, yaitu yang pertama, kita sebagai calon pemimpin, kita harus melihat teladan dari Daud yang murah hati dan rendah hati supaya kita dapat menjadi pemimpin yang baik. Yang kedua, sebagai seorang pemimpin, kita tidak perlu melihat latar belakang kita atau tidak percaya diri, sebab dari proses kepemimpinan Daud yang dimulai dari seorang gembala yang memiliki kemampuan dalam berperan. Contohnya, Daud melawan binatang buas yang akan memangsa kawanan ternak yang dijaganya. Terdapat dalam pertama Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 35. Terima kasih.